Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang GLB dan GLBB. Oke, nanti disimak videonya karena ada latihan, lalu ada contoh soal, dan ada contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nanti latihannya kalian kumpulkan lewat GCR. Oke, sekarang kita akan belajar tentang gerak lurus beraturan. Nah, sebelum kita masuk ke gerak lurus beraturan, di sini saya mau berikan contoh ke kalian semua tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Oke, kalian pernah kan naik mobil terus kalian lewat jalan tol? Pastinya pernah dong, nggak mungkin nggak pernah. Oke, nah pada saat kalian masuk jalan tolnya itu lurus saja, nggak ada belok ke kiri atau belok ke kanan. Oke, nah pada saat kalian lewat jalan tol lurus saja, itu kalian sedang melewati peristiwa yang namanya GLB, gerak lurus beraturan. Paham ya? Jadi, GLB adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap dan percepatannya 0. Rumusnya S sama dengan V dikali T, di mana S sama dengan jarak, V itu kecepatan meter per second, dan T adalah waktu. Oke, ini grafik gerak lurus beraturan. Untuk perpindahan terhadap waktu, maka grafiknya S terhadap T dia naik ke atas. Oke, untuk kecepatan terhadap waktu, V dan T-nya dia hanya lurus saja. V-nya lurus saja, kecepatannya hanya lurus. Sesuai dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang Ibu kasih tadi, yaitu jalan tol. Kalau kita di jalan tol, maka kecepatan kita hanya lurus saja. Oke, lalu percepatan terhadap waktu. Tadi dia mengatakan percepatannya sama dengan 0, maka A-nya percepatannya sama dengan 0 atau seimbang dengan waktunya. Sekarang kita masuk ke GLBB. Nah, GLBB itu adalah gerak lurus dengan kecepatan berubah beraturan atau percepatannya konstan. Nah, GLBB ini kalau misalkan kita melewati ke kanan, ke kiri, belok-belok, nah itulah yang dimaksud dengan GLBB. Kalau di jalan tol hanya lurus saja, berarti kalian melewati peristiwa GLB. Tapi kalau kalian ke kanan, ke kiri, maka kalian melewati peristiwa GLBB. Nah, di sini rumus GLBB sama dengan VT sama dengan V0 plus minus AT, VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 plus minus 2AS, S sama dengan V0 plus minus 1/2 AT pangkat 2. Keterangannya di mana S itu adalah jarak tempuh, V0 itu kecepatan awal benda, VT kecepatan akhir benda, T sama dengan waktu, dan A percepatan benda. Oke, plus minus, plus itu artinya dipercepat. Kalau minus artinya diperlambat. Nanti kalau misalkan di soal ada sebuah mobil dipercepat, maka kalian menggunakan plus. Tetapi pada saat di soal mengatakan sebuah mobil diperlambat dengan sekian, maka kalian menggunakan minus. Di sini paham ya? Ini grafik GLBB dipercepat, maka perpindahan terhadap waktunya dia S terhadap T, maka dia melengkung ke atas. Untuk V terhadap T, maka dia akan naik ke atas. Lalu untuk A per T-nya, maka dia akan lurus saja. Kenapa? Karena dia konstan. Untuk grafik GLBB diperlambat, maka perpindahan terhadap waktunya dia melengkung ke bawah. Untuk V dan T-nya dia garis lurus ke bawah. Untuk percepatan terhadap waktunya, maka dia lurus di bawah T. Contoh soalnya, sebuah mobil bergerak dengan kelajuan awal 72 km per jam. Kemudian direm hingga berhenti pada jarak 8 meter dari tempat mulanya pengereman. Tentukan nilai perlambatan yang diberikan pada mobil tersebut. Ingat,
Di soal dia mengatakan direm. Kalau misalkan direm berarti dia diperlambat. Diketahui V0-nya sama dengan 72 km per jam. Ingat, V itu kecepatan itu meter per second. Maka kalau misalkan 32 km per jam, maka diubah dulu menjadi meter per second. Maka dapatlah hasilnya 72.000 meter per 3.600 second. Oke, jam ke second, jam ke menit itu 60, menit ke second atau menit ke detik itu 60. 60 dikali 60 dapatlah 3.600 sama dengan 20 meter per second. Vt-nya sama dengan 0. S-nya atau jaraknya sama dengan 8 meter. Yang ditanya berapakah percepatannya? Oke, penyelesaiannya Vt pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 dikurang 2AS. Ingat, dia mengatakan di soal direm, maka dia diperlambat. Maka rumusnya dikurang. Maka 0 pangkat 2 sama dengan 20 pangkat 2 dikurang 2A dikali 8. 0 pangkat 2 sama dengan 0. Sama dengan 20 pangkat 2 dapatlah hasilnya 400 dikurang 2 kali 8, 16, A-nya tetap. Oke, jadi 2 kali 8, 16, 16A. A sama dengan, ingat 400 itu adalah 400 itu adalah lawannya A. Oke, jadi A pindah ruas, A sama dengan 400 dikurang 16. A sama dengan 25 meter per second kuadrat. Inilah hasilnya. Oke, latihan. Sebuah mobil mempercepat kecepatan awalnya 300 meter per second dan kecepatan akhirnya 800 meter per second dengan jarak 6 meter. Tentukanlah percepatan mobil tersebut. Ini sama dengan contoh soal. Tapi dia mengatakan mempercepat, maka diapain? Dikurang atau ditambah? Lalu nomor 2, sebuah mobil memperlambat kendaraannya dengan kecepatan awal 80 km per jam, direm sampai berhenti dengan jarak 6 meter. Tentukanlah percepatannya. Oke. Kalian mencari A-nya. Lalu nomor 3, sebuah mobil bergerak dengan kelajuan awal 65 km per jam, kemudian direm hingga berhenti dengan percepatannya 6 meter per second kuadrat dari tempat mulanya pengereman. Tentukan jarak yang diberikan pada mobil tersebut. Oke, kalian mencari S-nya. Lalu nomor 4, kalian mencari ketinggiannya. Sebuah benda jatuh ke bawah dalam waktu 4 second dengan kecepatan awal 20 meter per second. Tentukan ketinggian benda tersebut. Oke, ini ada di LKS di bawah GLBB. Ini sama dengan contoh soal yang Ibu berikan tadi, tetapi dia diganti H. H itu adalah ketinggian. Dan T-nya itu jadi G. Kalau nggak salah, silakan kalian buka lagi LKS kalian yang GLB dan GLBB. Lalu nomor 5, sebuah benda jatuh dari menara dengan ketinggian 8 meter dengan kecepatan awal 40 meter per second. Tentukanlah kecepatan akhir benda tersebut. Ini sama dengan nomor 4. Oke, silakan kalian kerjakan. Kalau kalian nggak paham, silakan kalian komen di bawah atau kalian bisa chat saya. Oke, terima kasih semuanya. Semangat belajarnya. Mudah-mudahan kita akan tatap muka. Jadi semangat untuk belajarnya, semangat untuk mencapai kesuksesan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa setiap soal yang saya berikan tolong dikerjakan. Terima kasih.